Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 25782045 dari kelas TRI 1B. Oke, saya di sini akan mengerjakan tugas berpikir komputasi dan pemrograman dari Ibu Nurul. Untuk instruksi tugasnya yaitu kita disuruh membuat jadwal tidur pintar si Budi. Oke, untuk membuatnya kita menggunakan VS Code atau flowchart. Saya akan menggunakan dua-duanya. Oke, untuk perintahnya, Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Budi sering begadang, mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Oke. Jadi untuk penjelasannya yaitu kalau kurang dari jam 20 atau jam 8, rekomendasinya masih sore lanjut aktivitas. Kalau sudah di pertengahan jam 20 sampai jam 22, waktunya bersiap tidur. Jadi kalau lebih dari misal jam 23 gitu, rekomendasinya selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Jadi kalau udah lewat jam 23, dia akan merekomendasikan untuk tidur. Oke. Jadi saya akan mengerjakan X-ray 1 dulu, membuat flowchartnya. Pertama kita buka flow algorithm. Oke, di flow algorithm ini kita akan masukkan declare string Oke, kita mulai dari declare. Jadi di sini kita masukkan variabel string pulang. Oke. Declare-nya kita string lagi. Ketik aktivitas. Ini untuk tipe datanya integer jam. Untuk assign-nya kita tulis pulang sama dengan oke. Untuk filenya kita ketik ulang sama dengan bisa guys ya. Selanjutnya kita outputnya kita masukkan jam 0 sampai jam 23. Jangan lupa tanda kutipnya dipakai guys biar ke detect. Input masukkan jam. Maaf salah guys, harusnya jam saja. Output lagi kita masukkan aktivitas tugas atau lain. Oke. Inputnya
aktivitas. Oke, nah selanjutnya di bawah sini kita akan menambahkan yang namanya tuh percabangan atau if. If-nya kita ketik dengan jam 20. Untuk falsenya kita if jam oke. Aduh, salah guys, apa yang salah guys? Coba kita analisis dulu yang salah yang dimana. Mungkin tidak pakai spasi ya guys, mungkin ya. Oh, wajar guys. Nih, kurang nih. Oke, berhasil ya. Dan di sini kita tambahin if lagi. Kita ketik jam 22. Oke, berhasil guys. Dan di true ini kita ketik, kita klik if lagi maksudnya. Sebentar guys, ada yang salah nih guys. Oh, si true ini maaf guys, salah guys. Sini tambahin if. Oke, enter, dan false-nya kita isi dengan waktunya tidur, dan untuk true-nya kita isi dengan terlalu malam. Kita kasih tanda seru, tidur dulu, lanjut besok pagi. Oke, yang ini tadi salah guys. Benar-benar ternyata. True-nya kita output, masukkan, salah, selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 3. Output lagi, kita ketik waktunya bersiap tidur.
programnya udah hampir selesai, tinggal menambahkan beberapa lagi. Di sini kita ketik output. Oke, ini sudah hampir jadi. Untuk menambahkan atau mengulang, kita harus mengoutput di sini. Kita ketik mau mengulang. Oke. Terus kita input ulang. Gini guys, apa ini? Sebentar guys. Tidak bisa di running guys ya. Harusnya udah bisa guys, ini kenapa nggak bisa di running? Algoritma saya error guys. Tadi saya coba perbaiki dulu. Oke, sudah saya coba perbaiki algoritmnya. Coba kita running. Dia meminta masukkan jam 0 sampai 23. Kita buka. Oh, tidak bisa ternyata guys. Jadi kita kan lewat sini saja. Dia minta masukkan jam. Coba kita masukkan jam 20 semisal. Kita masukkan aktivitas tugas lain. Saya mengetik tugas. Nah, dia kan merekomendasikan selesaikan tugas tapi jangan lewat jam 23. Kalau kita mau mengulang, kita mengetik Y atau N. Coba kita ulang ya. Kita ketik Y, kita enter. Tuh, dia akan meminta masukkan jam lagi. Coba kita coba di jam 23. Masukkan aktivitas atau tugas lain. Kita ketik tugas. Enter. Nah, dia akan merekomendasikan terlalu malam. Tidur dulu, lanjut besok pagi. Oke, mungkin itu saja tentang flowchartnya yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan program Python di Sublime Text. Oke. Pertama-tama kita akan mengetik while itu looping, tidak berhenti sampai user mengetik stop. Nanti kita praktekkan lah. While true. Kita enter.
kasih tanda. Wah. Oke, jadi fungsinya lower itu adalah biar barisannya rapi ya. Selanjutnya kita ketik if vitas ketik stop lalu break. Kita enter jam. Integer input kita masukkan jam sekarang. Sebentar guys. Kita ketik, masukkan jam sekarang. Ulang lagi 0-23. Sini kita kasih cantik 2. Oke, kita enter. Lalu if ini kok di sini itu. If aktivitas dengan tugas lagi if jam 22 enter. Rekomendasinya lanjutkan tugas masih aman. Kita enter. Sini kita ketik elif jam sama dengan 23. Untuk rekomendasinya rekomendasi selesaikan tugas
tapi jangan lewat jam 23. Oke. Sini kita enter lagi. Aduh, sorry. Kita enter. Kita else 2 rekom sudah terlalu malam, segera tidur. Oke. Kita enter. Ketik else lagi. Enter. If kita ketik jam kurang 20. Untuk rekomendasinya rekomen masih sore, lanjut aktivitas. Oke. Kita enter. Kita elif. Kita elif jam dua rekomendasinya terus rekom aja guys ya, rekomen lah waktunya siap untuk tidur. Kita enter. Kita else. Rekom malam harus tidur. Oke, ini untuk terakhir biar bisa menampilkan semua program kita ini. Kita klik print. Rekomendasi rekom. Oke. Kita benerin typo-typonya. Jadi salah huruf aja error guys. Oke. Kita file, kita save as lab Python
lab no nomor 2 lab Python jam Budi py npm saya. Oke, coba kita running. Kita buka file explorer, kita ke folder, kita salin, kita buka cmd, oke, kita coba. Kita kasih perintah py biar dia mau jalan. Selanjutnya kita enter. Oke, dia menampilkan program jadwal tidur pintar si Budi. Masukkan aktivitas atau ketik stop untuk keluar. Jadi kita akan masukkan aktivitasnya dulu. Misal aktivitasnya tugas. Nah, masukkan jam sekarang. Misal jam berapa ya? Jam 20. Oke, rekomendasi selesaikan tugas dulu masih aman. Nanti dia akan merekomendasikan kalau jam 20 itu masih aman. Coba kita akan mencoba yang lain. Tugas. Coba jam 23 coba. Oke. Dia merekomendasikan selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Berarti jam 23 itu masih aman. Dia masih merekomendasikan. Coba jam 12. Kok 12 sih? Tadi perintahnya apa ya? Lupa saya. Oke, saya akan menjelaskan kenapa hasilnya begini. Karena program menentukan rekomendasi berdasarkan dua input utama, yaitu aktivitas, apakah aktivitas tugas atau bukan, dan jam berapa sekarang. Logika pemrograman mengikuti alur dalam tabel soal. Setiap kombinasi jam plus aktivitas menghasilkan rekomendasi yang berbeda. Hal yang ditemukan saat menjalankan program yaitu program terus meminta input sampai user mengetik stop. Jika memasukkan jam tertentu, rekomendasi akan berubah. Aktivitas tugas memiliki aturan khusus lebih ketat saat malam. Aktivitas lain mengikuti aturan umum jam 20, 22. Bagian loop paling penting itu bagi saya adalah while true karena menjadikan program interaktif dan berjalan terus. User bisa memasukkan banyak data tanpa restart program. Dapat dihentikan hanya dengan mengetik stop. Untuk kesimpulan saya, program ini bekerja dengan membandingkan jam dan aktivitas untuk memberikan rekomendasi tidur yang sesuai. Struktur if else menentukan hasilnya. Dan loop membuat program berjalan terus sampai user memutuskan berhenti. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.